Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 Masehi hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu yang didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi di tepi Sungai Citarum, yang sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang berarti nama sungai yang berada di Jawa Barat, yaitu Citarum. Sebagai kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai Martadipura, Kerajaan Tarumanegara meninggalkan catatan sejarah dan artefak yang tidak sedikit di sekitar wilayah yang dianggap sebagai lokasi kerajaan. Salah satunya adalah ditemukan percandian yang luas, yaitu Candi Batujaya dan Candi Cibuaya yang diduga merupakan peradaban peninggalan Kerajaan Taruma di muara Sungai Citarum. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara bermula ketika Jayasingawarman dari Salangkayana, India, datang ke Indonesia. Jayasingawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang berasal dari India, tepatnya dari daerah Salangkayana. Jayasingawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang oleh Kerajaan Magadha. Kedatangan Jayasingawarman disambut oleh Raja Dewawarman ke-7 dari Kerajaan Salakanagara. Kemudian Jayasingawarman dinikahkan dengan putri raja tersebut. Jayasingawarman kemudian membuka wilayah yang saat ini diperkirakan di sekitar Bekasi. Di wilayah tersebut, ia mendirikan sebuah kerajaan pada tahun 358 Masehi yang diberi nama Tarumanegara. Jayasingawarman menjadi raja pertama kerajaan tersebut dan berkuasa selama 24 tahun, yaitu sejak tahun 358 sampai dengan tahun 382 Masehi. Setelah wafat, Kerajaan Tarumanegara diperintah oleh Raja Dharmayawarman. Kemudian dilanjutkan oleh Raja Purnawarman dari tahun 395 Masehi sampai dengan tahun 434 Masehi. Dari tahun 434 Masehi sampai dengan tahun 455 Masehi, Kerajaan Tarumanegara diperintah oleh Raja Wisnuwarman. Lalu tampuk pimpinan kerajaan tersebut dilanjutkan oleh Raja Indrawarman dari tahun 455 Masehi sampai dengan tahun 515 Masehi. Raja Candrawarman memerintah dari tahun 515 Masehi sampai dengan tahun 561 Masehi. Setelah itu, Kerajaan Tarumanegara diperintah oleh Raja Suryawarman dari tahun 535 Masehi sampai dengan 561 tahun 561 Masehi. Setelah itu, Kerajaan Tarumanegara diperintah oleh Raja Kertawarman dari tahun 561 Masehi sampai dengan tahun 628 Masehi. Kerajaan Tarumanegara diperintah oleh Raja Sudawarman. Kemudian diteruskan oleh Hariwangsawarman dari tahun 639 Masehi sampai dengan tahun 640 Masehi. Kemudian diganti oleh Raja Nagajayawarman, setelah itu dilanjutkan oleh Raja Linggawarman dari tahun 666 Masehi sampai dengan tahun 669 Masehi. Berdasarkan sumber sejarah baik yang berasal dari dalam negeri maupun sumber sejarah dari luar negeri, masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara ketika pemerintahan Raja Purnawarman dari tahun 395 Masehi sampai dengan tahun 434 Masehi. Maharaja Purnawarman adalah raja yang gagah berani, bijaksana, dan sangat memerhatikan kehidupan rakyatnya. Di bawah kekuasaannya, ada 48 kerajaan daerah yang dikuasai Tarumanegara. Wilayahnya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Selain itu,
Raja Purnawarman membangun ibu kota kerajaan Tarumanegara yang letaknya di dekat pantai. Kota itu diberi nama Sundapura, cikal bakal kata Sunda. Sundapura, cikal bakal kata Sunda sekarang pada tahun 397 Masehi. Di samping itu, Raja Purnawarman membuat terusan di Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km yang dipergunakan sebagai sarana lalu lintas pelayaran dan perdagangan dengan daerah sekitarnya. Hal ini menandakan kehidupan ekonomi rakyatnya tertata rapi. Penggalian Sungai Gomati dilakukan Raja Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Dan, efek positif hal tersebut adalah kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara menjadi makmur dan aman. Dari situasi tersebut, dapat diambil kesimpulan bila kerajaan Tarumanegara menjadikan kemaritiman sebagai fokus di dalam menjalankan roda perekonomian kerajaan itu. Akibatnya, ekonomi maritim tumbuh dan berkembang secara signifikan dengan adanya interaksi ekonomi maritim dengan daerah di sekitarnya. Penggalian Sungai Gomati serupa terusan memiliki fungsi sebagai pembuluh nadi berjalannya ekonomi maritim di kerajaan Tarumanegara. Hal itu dikatakan demikian, karena di Sungai Gomati telah berjalan aktif roda perekonomian maritim secara rutin. Rakyat kerajaan Tarumanegara yang berperan sebagai pelaku ekonomi maritim menjalankan aspek ekonomi dengan bergantung kepada Sungai Gomati yang menjadi penghubung antar daerah. Hasil pertanian yang ada didistribusikan ke berbagai daerah melalui jalur Sungai Gomati secara rutin. Hal ini membuat sistem distribusi barang dapat dikatakan merata di setiap daerah di kerajaan tersebut. Di samping berfungsi sebagai pengejawantahan ekonomi maritim, penggalian Sungai Gomati juga berguna untuk mencegah bencana alam. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa bencana alam yang dimaksud tentu saja berupa bencana banjir dan bencana kekeringan yang terjadi di kerajaan Tarumanegara. Sehingga, penggalian Sungai Gomati diharapkan dapat memberi efek positif dalam mencegah bencana alam di kerajaan tersebut. Pengelolaan sungai di kerajaan Tarumanegara tidak hanya dilaksanakan pada masa Raja Purnawarman. Sejak raja pertama kerajaan itu, Raja Diraja Guru Jaya Singawarman, diceritakan dalam Prasasti Tugu, salah satu peninggalan kerajaan Tarumanegara. Adanya penggalian Sungai Candrabaga di kerajaan Tarumanegara. Sehingga secara historikal dapat disimpulkan bila di kerajaan Tarumanegara sangat memperhatikan kondisi sungai-sungai yang dimiliki kerajaan tersebut. Baik yang diproyeksikan sebagai fungsi ekonomi maritim, maupun berfungsi untuk mencegah bencana alam. Selain melaksanakan ekonomi maritim di dalam negeri, kerajaan Tarumanegara juga memiliki hubungan bilateral lintas samudra dengan kerajaan lainnya. Salah satu contoh, kerajaan Tarumanegara memiliki hubungan diplomatik dengan Cina. Dengan adanya hubungan diplomatik tersebut berarti juga terjalin hubungan perdagangan dan pelayaran antara Tarumanegara dan Cina. Sehingga pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, Tarumanegara memiliki ekonomi yang cenderung kuat. Tak heran Raja Purnawarman dapat memberikan sedekah sejumlah 1.000 ekor sapi pada seorang Brahmana sebagai wujud baktinya. Selanjutnya, kondisi sosial masa pemerintahan Raja Purnawarman terus meningkat dengan memperhatikan kedudukan kaum Brahmana sebagai tanda penghormatan kepada para dewa.
Agama yang dianut oleh Raja Purnawarman dan rakyatnya adalah Hindu Siwa dengan kaum Brahmana sebagai pemegang peran penting dalam upacara. Sikap toleransi beragama pada masa ini cukup tinggi dibuktikan dengan adanya agama Buddha dan agama nenek moyang, animisme. Prasasti Tugu menuliskan bahwa kehidupan budaya pada masa itu sudah tinggi, ditandai dengan teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang memperlihatkan perkembangan budaya tulis-menulis. Setelah berkuasa kurang lebih 3 abad, Kerajaan Tarumanegara goyah dan mengalami keruntuhan sekitar abad ke-7 Masehi. Raja Linggawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat pada tahun 669 Masehi. Tahta kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya, Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya Kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda. Yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan ke Kerajaan Sunda ini, Kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas Kerajaan Tarumanegara kemudian dibagi menjadi 2, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Sebuah kronik dinasti Tang menerangkan bahwa Kerajaan Tarumanegara telah mengirim utusan ke negeri China pada tahun 528 Masehi, 535 Masehi, 630 Masehi dan 669 Masehi. Namun, pada 669 Masehi, Kerajaan Tarumanegara tidak mengirimkan utusan lagi. Pada saat itu Kerajaan Tarumanegara diprediksi telah mengalami keruntuhan akibat serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara ditemukan cukup banyak dan bervariasi. Berikut ini peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang berupa prasasti, arca, dan naskah yang ditemukan di beberapa lokasi berbeda, antara lain. 1. Prasasti Kebon Kopi atau Prasasti Tapak Gajah. Prasasti ini ditemukan di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada awal abad ke-19 oleh N. W. Huppermans, tertulis pada bongkahan andesit rata dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Dinamakan Prasasti Tapak Gajah karena diapit oleh sepasang gambar kaki telapak gajah. Pahatan pada prasasti ini tidak terlalu dalam sehingga seiring dengan bertambahnya waktu tulisan pada prasasti sulit untuk terbaca. 2. Prasasti Tugu. Prasasti Tugu berlokasi di Kampung Batu Tumbuh, Kelurahan Tugu, Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Punawarman dan ditemukan pada abad ke-10 Masehi. Prasasti Tugu ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan aksara Palawa. Dari sekian prasasti yang ditemukan saat pemerintahan Raja Purnawarman, Prasasti Tugu adalah yang terlengkap walaupun tidak menuliskan angka tahun. Prasasti Tugu menceritakan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Rajaguru serta penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Raja. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. 3. Prasasti Cidanghiang atau Prasasti Munjul. Prasasti ini pertama kali ditemukan pada tahun 1947 oleh Toe Bagus Rusyan di tepi Sungai Cidanghiang, Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Pada prasasti ini tertulis dalam bahasa Sanskerta. Dengan aksara Palawa, kondisinya tampak aus dengan permukaan yang ditutupi lumut, namun tulisan masih dapat dibaca. Isi dari prasasti ini merupakan pujian dan pengagungan terhadap Raja Purnawarman.
4. Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten ditemukan di aliran Sungai Ciaruten, Desa Ciaruten, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor pada tahun 1863. Prasasti Ciaruten terbagi menjadi dua bagian, yaitu Prasasti Ciaruten A, yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan aksara Palawa, dan Prasasti Ciaruten B, berisikan goresan telapak kaki dan motif laba-laba yang belum diketahui maknanya, menurut juru kunci Prasasti Ciaruten. Simbol yang terdapat pada prasasti tersebut menandakan Raja Purnawarman yang gagah perkasa dan berkuasa. Prasasti ini memiliki ukuran 2 meter dengan tinggi 1,5 meter. Berbobot 8 ton. Berdasarkan pesan yang terdapat pada Prasasti Ciaruten, kita mengetahui bahwa prasasti ini dibuat pada abad ke-5. Prasasti ini menceritakan bahwa terdapat kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman, yang memuja Dewa Wisnu dan tapak kaki yang menandakan kuasa pada zaman raja tersebut. Prasasti Muara Cianten. Lokasi Prasasti Muara Cianten di Kampung Muara, Desa Ciaruten, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1864 oleh N. W. Huppermans. Prasasti Muara Cianten merupakan batu andesit. 6. Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Koleangkap. Lokasi Prasasti Jambu di Desa Parakan Muncung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Tempat ditemukannya prasasti ini merupakan perkebunan karet sadeng jambu pada masa kolonial Belanda. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1854 oleh Jonathan Rick, diduga dibuat pada abad ke-5. Tulisan pada prasasti ini dipahat pada batu menyerupai segitiga berukuran sekitar 2-3 meter tiap sisinya, tertulis dalam huruf Palawa, dengan bahasa Sanskerta. Dan terdapat pahatan sepasang telapak kaki. 7. Prasasti Pasir Awi. Ditemukan di daerah Pasir Awi, Bogor. 8. Arca. Peninggalan kerajaan Tarumanegara berupa arca, terdiri dari Arca Rajarsi, Arca Wisnu Cibuaya I, Arca Wisnu Cibuaya II. 8. Naskah. Peninggalan kerajaan Tarumanegara berupa naskah adalah naskah Wangsekerta.